Oke, kita lanjut ke aplikasi kendali. Ada apa saja di aplikasi kendali ini? Aplikasi kendali ini mempunyai database dalam spreadsheet dengan nama kartu kendali GKM. Ini adalah database dari kendali ini. Di dalamnya berisi nama user, kategori, tanggal entry, jam entry. Ini nama unit, ya ini tuh unit mana yang kita sedang lakukan pengawasan atau pengendalian. Ini langsung terisi sendiri, tipe, nama pekerjaannya apa, spesifikasi, dan langsung kita ke aplikasinya saja. Oke, nama usernya sudah Obit. Kemudian ini saya lakukan, misalkan ini seharusnya dilakukan pada dilakukan di lapangan, jadi langsung di tempat itu. Ini unitnya, misalkan kita sedang melakukan pengawasan untuk Mangga 01. Pekerjaan apa yang sedang kita awasin, misalkan pasangan dinding bata merahnya. Nah, di sini langsung bisa menyebutkan kepada pengawas spesifikasinya apa saja bata merah ini. Atau kita buat baru saja. Kita buat pasangan, kita buat baru pasangan dinding. Nah, baik, kita mulai dengan di kendali ini ada apa saja. Kita input, ini usernya Obit, tanggal dan waktunya harusnya ini dilakukan di lapangan, di pekerjaan atau di unit yang sedang kita akan lakukan pelaporan. Misalkan nama unitnya Mangga 02, tipenya langsung disebutkan Mangga 02 itu tipe 6080. Dari mana ini tipe 6, langsung keluar tipe 6080? Ini ada dari ini, saya geser dulu handphone saya ini saya keluarkan dulu. Oh, kita tutup aja ini keuangan sama user. Ini data tipe-tipe dan segala macamnya sudah lebih dahulu dibuat di, mungkin saya sudah tidak perlu pakai video lagi supaya lebih leluasa dan nggak bosan lihat saya. Nah, ini data-data yang nama unit ini tadi. Di sini kalau misalkan ada, sebetulnya ini data untuk marketing. Mangga 01 ini masih open, masih terjual, statusnya yang dijual masih terjual. Di sini nanti bisa diinput sama admin tipe mana yang masih bisa dijual oleh marketing. Nanti itu loncat ke marketing. Lanjut bahwa di kartu kendali ini kita lanjut ke handphonenya. Oke, nama pekerjaannya misalkan untuk pemasangan slope. Ini untuk Mangga 02 ini ada slope
dengan spesifikasinya harus dengan cor dengan besi as 10 in dan cincin 8 in, panjang keseluruhan sup ada 5 meter, materialnya yang digunakan misalkan kita cek untuk besinya, karena misalnya di sini cor dengan besi as, misalkan ada ketidaksesuaian, besi cor 8 untuk as. Hasil pengamatannya misalkan ini. Nah, untuk material ini kita buat materialnya menggunakan pasir, cor, dan besi SNI. Hasil pengamatannya bisa disebutkan mungkin ini dalam bentuk lapangan, hasil pengamatan mata ya, bahwa coran atau kualitas cor K250 maaf ini tadi harusnya SNI K260, oke, anggap saja sesuai. Dan pengamatan lapangan pada saat kita lihat itu misalkan baru 25%, foto lapangannya saya fotokan sembarang saja, misalkan ini saya fotokan, ini harusnya anggap saja ini slope yang sedang kita amati. Oke, save. Nah, dan kita tunggu. Ini datanya sudah masuk. Usernya Obit, kategorinya segala macam, nama pekerjaannya sub, spesifikasinya cor dengan besi, panjang 5, saya cor besi yang kualitas ke 50, ini kurang panjang, oke. Kualitas hasil pengamatannya, kualitas cor K250, kesesuaian speknya sesuai. Nah, ini fotonya. Foto ini bisa dilihat di handphone seperti ini. Nah, ini foto yang tadi saya buat. Oke, ini untuk kendali. Jadi di sini tuh untuk pengawasan pekerjaan sesuai dengan spek teknis yang dibuat oleh manajer produksinya. Mungkin itu untuk aplikasi pengawasan. Kemudian kita coba untuk aplikasi marketing. Oke, kita langsung ke marketing. Di sini lanjut kita plus lagi, nama usernya Obit lagi.
Nah, untuk aplikasi marketing. Untuk aplikasi marketing ini kita buka database-nya lagi, yaitu marketing GKM. Kita tutup yang kartu kendali ini. Nah, ini database yang ada di marketing. Di sini ID marketing itu hanya ID yang dibutuhkan untuk aplikasi saja, nama user, kategori user, dan nomor tanggal. Nah, tanggal follow up ini tanggal follow up misalkan ada marketing yang memang dia khusus untuk nge-market rumah, dia input tanggal berapa dia mulai follow up, jam follow up-nya, untuk unit berapa, tipenya langsung keluar unitnya, status unit tersebut berapa, nama prospeknya yang akan di prospek ini siapa, alamatnya di mana, nomor handphone, interval dihubungi itu. Ini komunikasi yang keberapa kali atau keberapa kali dia menghubungi konsumen tersebut, calon konsumen tersebut, apakah dia misalkan sudah memberikan booking fee, down payment, cashback atau cash, itu nanti bisa kita langsung dari aplikasinya kita mulai dengan plus ini. Sini nama usernya Obit, kemudian unitnya misalkan yang sedang kita tawarkan kepada konsumen tersebut adalah Mangga 05, tipenya 681, nama prospeknya misalkan nama calon konsumennya kita sebut saja Abu Nawas, alamatnya Parepare Gang Sidik, nomor handphonenya 085111222333. Ini misalkan saya untuk pertama kalinya saya hubungin satu kali. Ini booking fee dan payment cashback tab ini mungkin apabila dia sudah closing. Oke, save. Nah, di sini langsung muncul datanya. Audit tanggal Abu Nawas, nama prospeknya Abu Nawas. Ini status unitnya karena di sini masih belum dibuatkan statusnya, harusnya di sini open. Jadi kalau misalkan kita menjual yang memang sama admin sudah ditulis bahwa ini sudah terjual, ya tidak bisa dijual juga. Ini alamatnya. Kenapa? Nah, ini ada nomor handphone. Kenapa ini diperlukan untuk marketing? Supaya kita bisa ikut mendampingi pekerjaan dari marketing tersebut. Jika misalkan atau sekadar kita ingin tahu bahwa marketing tersebut bekerja, maka setidaknya
dengan adanya nomor handphone ini, setidaknya kita tahu bahwa marketing yang kita sebut tadi, misalkan Obit ini, dia sudah bekerja dan sudah input nomor handphone untuk kepentingan apakah selanjutnya admin bisa kedepannya bisa ikut membantu menjelaskan spesifikasinya mungkin atau kreditnya dan segala macamnya. Nah, ini untuk marketing, dan sebenarnya ada senjata yang lain untuk marketing, yaitu menghitung cicilan bagi calon konsumennya. Biasanya ada konsumen itu dia punya yang akan melakukan KPR, dia punya dua pilihan. Yang pertama, saya punya DP segini, berapa cicilan saya per bulan? Atau yang kedua, saya ingin cicilan per bulan 1 juta, berapa DP yang harus saya berikan? Nah, untuk hal-hal yang seperti itu sebetulnya saya sudah buatkan juga aplikasinya yang bisa menjadi senjata untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut sebetulnya bisa saya sudah membuatkan aplikasinya juga, hanya tinggal ketentuan-ketentuan dari banknya, karena ketentuan dari bank itu biasanya bunganya berbeda-beda. Jadi ketika sudah ada ketentuan banknya, mungkin saya bisa buatkan aplikasinya misalkan seperti ini baru data mentah, misalkan ini belum menjadi aplikasi, harga rumahnya 275 juta, kemudian DP-nya ketentuan bank itu 20%, maka DP yang harus diberikan itu sebesar 55 juta, besar pinjaman segini, tenor tahunnya 5 tahun, 60 bulan, totalnya segini, ini yang fix 1 tahun, per bulannya segini, ini 2 tahun yang floating, per bulannya segini. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini mungkin dari bank, nanti selanjutnya kita akan bekerja sama dengan bank mana, dan aplikasi akan disesuaikan dengan ketentuan bank tersebut dalam penghitungannya. Oke, itu untuk marketing. Kemudian selanjutnya, yang selanjutnya kita untuk absensi. Di absensi ini ada apa aja? Kita tutup dulu marketingnya dan unitnya. Kita buka absensi ini. Oke. Di absensi ini seperti biasa diawali dengan memencet tanda plus ini. Tapi sebelumnya diuraikan dulu bahwa database yang disimpan di sini adalah nama karyawan, kategori absen ini jam absennya, foto masuk, sama seperti yang lain. Nah ini, untuk absen ini dia harus melampirkan foto masuk pada saat dia absen.
Jadi misalkan apakah di belakangnya dia bisa latar, di belakangnya dia bisa latar backgroundnya dengan project, jadi kelihatan bahwa dia sedang ada di project. Nah, lokasi proyek ini sendiri ini sudah dibikin sesuai dengan Google Map, bahwa lokasinya ada di koordinat sekian. Dan lokasi absen ini lokasi pada saat kita absen. Jadi ini lokasi absen akan membuat relatif terhadap lokasi project yang dinyatakan oleh jarak lokasi absen. Berapa meter, berapa kilometer kita mengabsen itu dari lokasi project yang sudah ditentukan. Di sini ada satu lagi kesesuaian jarak. Jadi kita bisa mengunci atau membuat default lokasi project terhadap lokasi absen itu. Misalkan kita kunci bahwa absen bisa dilakukan dalam radius 1 km dari titik project, atau 2 km atau 3 km atau berapa kilometer terserah. Yang penting ada ketentuan atau ada laporan yang bisa dinyatakan dalam sesuai atau tidaknya. Kita coba aja langsung ke absen ini, absensi. Kita lihat dulu database-nya dari awal. Kita mulai dengan plus ini, plus usernya saya sendiri. Ini saya akan lakukan absen masuk. Ini foto masuknya, saya selfie. Oke. Nah, ini karena lokasi saya berada di Cianjuang, sementara lokasi proyek yang ditentukan ada di Sulawesi, maka saya ada dalam jarak 1377 km. Satuannya di dalam kilometer, yang artinya kesesuaian jaraknya di luar radius. Yang mana kesesuaian jarak ini sudah saya tentukan sejauh 1 km dari radius. Apabila ada dalam jarak, maka akan dinyatakan dengan keterangan lokasi sesuai. Oke, save. Nah, kita lihat di sini. Setelah di save masih ini sudah ada terangannya di luar radius. Nah, bagaimana kalau misalkan saya bagaimana misalkan kalau untuk mengetahui keakurasian ini, keakurasian lokasi ini, bagaimana kalau misalkan lokasi projectnya saya ganti di rumah saya sendiri. Saya coba di sini.
Sebentar, ininya saya ini adalah koordinatnya Chicken Kampung Modern. Saya kopikan dulu di sini koordinat kampung modernnya. Saya ganti jarak dengan lokasi saya saat ini. Maaf, ini lokasi saya. Save. Nah, ntar lagi loading untuk saving lokasi yang barunya. Kita refresh dengan menarik ini. Oke. Nah, saya coba untuk jam pulangnya orbit pulang, foto masuk, selfie lagi. Oke. Nah, jarak lokasi yang saya ini radiusnya dalam kilometer, berarti jarak lokasinya hanya 0,03, berarti sekitar 30 meter. Ini akurasinya sesuai, maka reportnya akan dinyatakan sesuai. Ini lokasi sesuai. Sementara tadi kalau dari lokasi yang Chicken Kampung Modern ini saya berjarak 1377, maka ini di luar radius. Sementara kesesuaian jarak ini antara di luar dan lokasi sesuai ini hanya diperkenankan untuk 1 kilometer saja. Ini nah ini jaraknya hanya 1 kilometer saja. Sudah. Saya ganti kembali ini dengan lokasi projectnya, saya ganti kembali ke lokasi Chicken Kampung Modern supaya tidak lupa. Oke, dia loading dulu. Nah, ini untuk absen, sehingga absen sudah dikunci dengan foto selfie di project dan lokasi yang sesuai yang telah ditentukan. Nah, kita sekarang itu untuk absensi karyawan. Sekarang untuk absensi tukang atau connect atau daily worker, kita klik aplikasinya. Sebelumnya kita buka dulu database-nya. Database-nya ada di sini. Lanjut kita plus nama usernya, pengawasnya. Ini nama pekerjanya saya tambah baru, namanya misalnya John. Spesifikasinya tukang, upah hariannya 105. Oke, absennya masuk. Lokasi kerja di projectnya ada di Taluk depan. Oke,
Lanjut ke foto selfie. Lagi foto selfie-nya saya lagi. Ini jarak lokasi absennya 1300 ya, sama dengan yang tadi. Karena lokasi saya di Bandung dan lokasi projectnya ada di Parepare. Kita save. Kita lihat data di sini, data di database-nya ya sudah masuk. John masuk, tukang tahun depan. Ini lokasi projectnya, ini lokasi, ini koordinat project GKM. Ini lokasi saya pada saat absen. Ini jarak lokasi absen terhadap project 1377 km kesesuaian jaraknya di luar radius. Oke, paling sementara itu semua dulu. Kurang dan lebihnya bahwa yang perlu ditekankan bahwa ini adalah aplikasi yang sifatnya custom. Apa yang diinginkan itulah yang dibuat. Mungkin kalau zaman dahulu dikenal what you see is what you get, atau sekarang apa yang kamu inginkan itu yang akan saya buat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.